Pertarungan epik dan menyesak. Halo guys, selamat datang di channel Wibulma. Pada video kali ini, kita akan bahas anime Chainsaw Man episode 8. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Ayo! Pada episode sebelumnya, Denji yang berhasil membunuh iblis keabadian dan akan mendapatkan hadiah ciuman dari Himeno. Mereka lalu mengadakan pesta untuk menyambut para pemula. Himeno lalu memberikan Denji ciuman yang ia janjikan, tetapi ia juga muntah di mulut Denji. Setelah itu, Himeno membawa Denji ke tempatnya dan mengajaknya melakukan seks. Episode dibuka dengan sudut pandang first person dari Himeno yang mengambil bir lalu pergi ke kasur di mana Denji berada. Himeno lalu meminum bir dan mencium Denji dengan bir di dalam mulutnya. Denji pun merasa pusing karena itu. Karena mabuk, Himeno heran kenapa Denji berada di rumahnya. Himeno lalu berbaring dan mengajak Denji untuk melakukan seks. Gaskan Denji! Himeno menyuruh Denji membuat pose bansai dan mulai melepaskan bajunya. Dalam pikirannya, Denji berpikir apa tidak masalah memberikan pengalaman pertamanya pada Himeno dibandingkan Makima. Tetapi, setelah melihat kecantikan Himeno, Denji pun menghilangkan keraguannya. Setelah melepaskan baju Denji, Himeno lalu mulai melepaskan celana Denji. Saat melepaskan celana Denji, Himeno menemukan sebuah alpenlibe di sakunya. Itu adalah alpenlibe dengan rasa chupa chups. Melihat alpenlibe itu, Denji lalu mengingat momen setelah mereka selesai dengan pesta makan. Denji yang keluar dari warung untuk menghirup udara segar. Makima lalu datang dan memberikan obat yang ia beli pada Denji. Denji berkata, ciuman pertamanya terasa menjijikan. Meskipun kedepannya ia akan mencium wanita lain, ia akan mengingat rasa lezat ciuman muntahan. Makima menyuruh Denji untuk membuka mulutnya. Lalu, ia memberikan alpenlibe yang dihisapnya ke mulut Denji. Ciuman tidak langsung dari Makima. Makima mengatakan, selama sisa hidupnya, Denji mungkin tidak akan melupakan rasa lezat ciuman muntahan. Tetapi mulai sekarang, Denji akan mengalami berbagai pengalaman pertama, sampai ia tidak punya waktu untuk memikirkan ciuman muntahan. Dan untuk memulai pengalamannya, ciuman tidak langsung pertamanya terasa seperti alpenlibe chupa chups. Makima-san. Setelah mengingat momen itu, Denji menolak hubungan seks dengan Himeno, dan Himeno pun tertidur. Denji meminta maaf pada Pochita karena tidak bisa melakukan seks. Karena ia ingin pengalaman pertamanya bersama Makima. Admin juga mau Denji. Keesokan harinya, Himeno dan Denji sarapan bersama. Himeno bertanya pada Denji bahwa ia tidak mengingat apapun dan apa ia berbuat hal mesum padanya. Tetapi, Denji mengatakan ia tidak ingin melakukannya dengan wanita pemuntah sepertinya. Himeno lalu bertanya apa Denji menyukai Makima. Meskipun ia mempunyai sikap yang busuk, Denji langsung menjawab iya tanpa ragu. Himeno memutuskan untuk membantu hubungan Denji dan Makima, tetapi sebagai gantinya, Denji akan membantu hubungannya dengan Aki. Denji bertanya apa yang Himeno suka dari Aki. Himeno menjawab wajah tampannya. Karena itu, hubungan Denji dan Himeno bukan lagi hubungan senior dan junior, melainkan hubungan teman. Himeno mengajak Denji untuk sesekali datang dan sarapan dengannya bersama Aki dan Power. Scene berganti pada Makima dalam perjalanan menuju Kyoto. Makima mengatakan ia tidak ingin bertemu para atasan di Tokyo karena mereka menakutkan. Imutnya. Tiba-tiba, Makima dan rekannya ditembak di kepala mereka. Mereka lalu melanjutkan tembakannya. Kenapa kau melakukan itu? Kembalikan Makima. Para penembak menamai diri mereka Tim C. Mereka lalu memberitahu rekan-rekannya untuk memulai operasi mereka. Para Devil Hunter yang lain sedang melakukan tugas mereka. Tiba-tiba, mereka semua ditembak satu persatu. Denji, Power, Aki, dan Himeno sedang memakan ramen. Tiba-tiba, seorang pria yang duduk di sebelah meja mereka berbicara. Ia mengatakan bahwa kakeknya adalah orang yang baik, yang hanya membunuh beberapa wanita dan anak-anak. Pria itu lalu menunjukkan foto kakeknya. Ternyata, kakeknya adalah Om Yakuza yang membuat masa hidup Denji menderita dan sengsara. Pria itu mengatakan bahwa iblis senjata api mengincar jantung Chainsaw Man. Ia lalu mengeluarkan pistol dan menembaki mereka. Ia menembak kepala Denji dan Himeno. Power lalu memukul pria itu dan Aki tanpa ragu langsung menggunakan kon. Aki melihat Denji yang tidak sadarkan diri dan Himeno yang terluka parah. Iblis rubah lalu berkata pada Aki bahwa ia memasukkan sesuatu yang tidak biasa, bukan manusia maupun iblis. Pria itu menebas iblis rubah dan keluar dari matanya. Ternyata, ia adalah seorang hybrid seperti Denji, yang bernama Iblis Katana atau Samurai Sword. Aki menyuruh Power untuk menghentikan pendarahan Himeno, dan ia menarik pedangnya. Aki lalu bertarung 1 versus 1 melawan Iblis Katana. Aki menggunakan kemampuan pedangnya dengan terdengar sebuah hitungan dari iblis. Setelah menusuknya 3 kali, Aki menyuruh curse atau kutukan untuk menghabisinya.
iblis katana pun tumbang. Aki heran kenapa pria itu bisa mempunyai senjata api, karena di Jepang hanya polisi dan Devil Hunter saja yang bisa mendapatkannya. Tiba-tiba, seorang wanita muncul dan menjelaskan kemampuan pedang Aki yang berasal dari iblis kutukan. Wanita itu lalu mendekati mayat iblis katana. Iblis katana pun bangkit dari kematian. Wanita itu bertanya kenapa ia bisa kalah. Iblis katana mengatakan ia kalah karena lengah. Wanita itu menyuruh iblis katana untuk segera membunuh Aki. Iblis katana lalu melakukan pose menyerangnya. Ia langsung berada di belakang Aki dalam sekejap. Aki terkena tebasan kritikal dari iblis katana. Wanita itu menyuruhnya untuk segera membunuh Aki. Himeno menyuruh Power untuk menghiraukannya dan segera membantu Aki. Tetapi Power merasa mustahil untuk membantunya. Power bahkan tidak bisa melihat pergerakan iblis katana. Himeno ingin menggunakan iblis hantu, tetapi iblis hantu menolak karena takut dengan wanita itu. Himeno yang tidak ingin Aki mati, ia lalu mengorbankan segalanya pada iblis hantu agar dapat menggunakan kekuatan penuh iblis hantu. Iblis hantu lalu menunjukkan wujud aslinya dan mulai menyerang iblis katana dengan jumlah tangan yang banyak. Dalam hatinya, Himeno mengatakan bahwa Aki adalah orang baik dan ia mudah menangis. Ia sering menangisi para pemula yang mati. Karena itulah, jika Himeno mati, Himeno akan merasa sangat bahagia jika Aki menangis untuk kematiannya. Tubuh Himeno perlahan-lahan mulai menghilang. Sesaat ingin menghabisi iblis katana, wanita itu lalu memanggil iblis ularnya. Iblis ular lalu menelan iblis hantu hanya dengan sekali serangan. Saat Aki melihat Himeno, semua tubuhnya sudah benar-benar menghilang. Episode pun berakhir. Kita masuk ke bagian review sedikit. Episode kali ini tuh seru sekali dan juga nyesak untuk ditonton. Dari slice of life yang tiba-tiba berubah menjadi sangat intens hanya dalam beberapa menit saja. Berikan aplaus untuk MAPPA yang mengadaptasinya dengan sangat baik hanya dalam satu episode. Pertarungan Aki melawan iblis katana juga sangat epik. Animasinya benar-benar bagus. Bagian Aki menggunakan iblis kutukan juga terasa keren. Lalu, gue benar-benar suka dengan desain dari iblis katana. Keren abis desainnya. Dan bagian favorit admin di episode ini tuh saat Aki menggunakan code-nya. Itu Sakuganya gila parah di situ. Dan tentu saja, episode kali ini kita akan membahas tentang Himeno Paisen. Sesaknya nonton episode ini, saat kita akhirnya bisa mendapatkan development karakter dan juga lebih mengenal Himeno, malah dibunuh autornya. Nggak punya hati manusia autornya. Meskipun Himeno Paisen memiliki beberapa sisi buruk, tapi di episode ini kita juga diperlihatkan sisi baiknya. Dan Himeno yang ingin Aki menangis untuknya. Mungkin karena Himeno tidak bisa melakukan hal itu untuk rekan-rekannya yang sudah mati. Karena itu, ia ingin Aki yang melakukannya untuknya. Dan kita juga diperlihatkan, Himeno ternyata hanyalah orang normal pada umumnya. Hanya ingin bahagia bersama orang yang dicintainya, yaitu Aki. Benar-benar episode kali ini tuh dari 5 langsung ke 100 intensnya. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu, dan bye!